Temuan ini melemahkan klaim bahwa Deuterokanonika hanyalah tambahan yang diciptakan oleh Gereja Katolik. Jadi, saudara-saudara, Salve, saudara-saudara. Video ini saya tujukan kepada saudaraku yang Katolik sebagai sharing informasi, dalam rangka memperteguh iman kita sebagai umat Katolik. Inilah Vox Veritatis, suara kebenaran. penemuan naskah Laut Mati Deuterokanonika ternyata asli. Nah, saudara-saudara, salah satu masalah para polemikus selama ini tentang Deuterokanonika selalu mengatakan bahwa Deuterokanonika itu adalah apokrifa, kitab yang tidak jelas. Mengapa dianggap tidak jelas? Karena tidak berbahasa Ibrani. Sehingga mereka selalu mengatakan Katolik tambah-tambah sendiri Alkitab. Nah, ternyata saudara-saudara, setelah penemuan naskah Laut Mati, hasil penemuan arkeologis membuktikan bahwa kitab Deuterokanonika itu asli. Apa dan bagaimana aslinya? Kita akan lihat. Sekaligus juga kita akan lihat tentang pendapat para ahli peneliti di dalam penggalian, di dalam penemuan naskah Laut Mati. Mari kita lanjutkan. Seperti biasanya, kita akan melihat terlebih dahulu apa-apa saja yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama adalah apa itu gulungan Laut Mati atau naskah Laut Mati. Yang kedua, isi dan jenis gulungan Laut Mati. Yang ketiga, hubungan dengan komunitas Qumran. Yang keempat, Deuterokanonika dalam gulungan Laut Mati. Yang kelima, validitas Deuterokanonika. Kemudian ditutup dengan yang keenam adalah pendapat peneliti naskah Laut Mati. Dan tentu saja yang paling terakhir, saudara-saudara, adalah kesimpulan dan sumber-sumber yang kita gunakan di dalam video ini. Mari kita lihat di poin yang pertama. Apa itu gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll? Gulungan Laut Mati adalah kumpulan, ada sekitar 981 manuskrip kuno yang ditemukan dalam berbagai fragmen dan naskah yang lengkap, yang ditemukan antara tahun 1947 sampai 1956. Jadi cukup lumayan waktunya, kurang lebih 9 tahun penggalian dan penemuan-penemuan arkeologis ini ditemukan di dalam berbagai gulungan di sekitar Khirbet, Qumran, dekat Laut Mati, wilayah tepi barat Israel. Kemudian kita pindah ke bagian berikutnya. Para ahli memperkirakan bahwa gulungan-gulungan ini disalin di abad ketiga sebelum Masehi. Jadi ini sebenarnya naskah Ibrani, kemudian disalin ulang pada abad ketiga sebelum Masehi hingga abad 1 Masehi. Ini adalah perkiraannya, saudara-saudara. Gulungan naskah termuda diperkirakan ditulis pada tahun 70 Masehi. Dan sisanya merupakan naskah yang dicatat pada era-era sebelum Masehi. Karena di sini dikatakan abad ketiga sebelum Masehi sampai abad 1. Kemudian poin yang ketiga, gulungan-gulungan pertama ditemukan seorang gembala Badui yang bernama Muhammad Ad-Dib pada tahun 1947. Gulungan-gulungan tersebut kini sebagian besar disimpan dan diteliti di Israel, di Museum Israel, dan laboratorium di Yerusalem. Kemudian kita pindah ke nomor yang kedua. Isi dan jenis gulungan Laut Mati. Gulungan-gulungan ini dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama, teks kitab suci dari naskah-naskah Ibrani yang kemudian disalin ulang. Hampir semua kitab Tanakh ditemukan pada naskah Laut Mati ini kecuali kitab Ester. Kemudian kategori yang kedua adalah teks apokrif, pseudepigrafa. Apokrif itu maksudnya adalah teks yang tidak lengkap, teks yang disembunyikan, teks yang dirahasiakan. Kenapa dikatakan tidak jelas? Karena tidak berbahasa Ibrani. Kalau pseudepigrafa itu adalah teks yang menurut sekelompok orang dianggap sebagai diilhami, tetapi menurut kelompok yang lain sebenarnya tidak. Nah,
Di kategori yang kedua ini, yang tadinya selalu disebut sebagai apokrifa, menurut saya tidak lagi layak disebut sebagai teks apokrifa karena sudah ditemukan di dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang bagi yang selalu berpolemik bahwa Deuterokanonika itu palsu karena tidak ditemukan dalam bahasa Ibrani, bagaimana dengan ini? Kitab Tobit, kitab Sirak sudah ditemukan, di sini lengkap dengan nomornya yang berbahasa Ibrani. Pun juga ditemukan teks Tobit yang versi bahasa Aram. Kategori yang ketiga adalah teks komunitas atau dokumentasi komunitas Qumran. Berisi aturan hidup, tafsir kitab suci, kemudian ada himne, dan dokumen lain yang mencerminkan keyakinan dan praktik keagamaan bagi komunitas Qumran yang menyimpan teks-teks ini. Poin yang ketiga, hubungan dengan komunitas Qumran. Para ahli meyakini bahwa naskah-naskah ini terkait dengan komunitas Yahudi. Jadi saudara-saudara, penemuan naskah Laut Mati itu adalah teks-teks tulisan bangsa Yahudi sendiri yang dipelihara pada waktu itu. Kaum Qumran ini atau yang biasa disebut sebagai kaum Esseni, ini adalah sekte garis keras sebenarnya. Mereka memisahkan diri dari Bait Suci Yerusalem karena mereka menganggap bahwa orang-orang di Bait Suci Yerusalem itu telah korup terhadap ajaran yang murni. Ciri-ciri komunitas Qumran: 1. Hidup di dalam komunitas kebersamaan dan asketik. Menjunjung tinggi kemurnian ritual. Nah, inilah sebabnya kadang-kadang mereka ini sangat ekstrim terhadap kemurnian ajaran agama mereka. Komunitas Qumran menantikan dua Mesias yang akan datang, satu imam dan satu raja. Memiliki pemahaman eskatologis yang kuat tentang akhir zaman dan peperangan antara anak terang dan anak-anak gelap. Itulah ciri-ciri komunitas Qumran. Nah, sekarang Deuterokanonika dalam gulungan Laut Mati. Gulungan Laut Mati mengandung naskah-naskah dari hampir semua kitab dalam kitab Ibrani atau Tanak, kecuali kitab Ester. Beberapa kitab Deuterokanonika ditemukan dalam gulungan ini. Kitab Tobit, ini ada kode-kodenya 4Q 196, 4Q 200, dan seterusnya. Kitab Sirak 2Q 18, 11Q 5. Kemudian ada juga kitab versi bahasa Aram 4Q 196 sampai 4Q 199. Nah, saudara-saudara, dengan kenyataan ini, masihkah kita mau mengatakan bahwa Deuterokanonika itu palsu karena tidak berbahasa Ibrani? Buktinya adalah kitab Tobit dan Sirak ini berbahasa Ibrani pun juga berbahasa Aram. Dan ini ditemukan di dalam gulungan naskah Laut Mati yang disimpan oleh komunitas Qumran. Yang kelima, validitas Deuterokanonika. Salah satu alasan utama mengapa komunitas Yahudi Konsili Yamnia menolak kitab-kitab Deuterokanonika adalah karena dianggap terlalu Yunani dan tidak otentik dalam tradisi Yahudi. Jadi saudara-saudara, ada dua alasan mengapa Deuterokanonika ini ditolak oleh bangsa Yahudi. 1, karena dianggap terlalu Yunani. Dalam hal ini memang pada waktu itu bangsa Yahudi ini sedang menghindari masuknya pengaruh-pengaruh Yunani ke dalam tradisi Yahudi. Kemudian alasan yang kedua mengapa Deuterokanonika ditolak adalah karena tidak berbahasa Ibrani sebagai bahasa teks Alkitab bangsa Yahudi pada waktu itu. Temuan naskah Laut Mati membuktikan bahwa kitab Deuterokanonika yang awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram menunjukkan bahwa kitab-kitab ini bukan hanya produk bangsa Yunani. Jadi bagaimana saudara-saudara? Apakah Deuterokanonika masih palsu? Mari kita lanjutkan. Gulungan Laut Mati tidak mendukung Konsili Yamnia. Nah, saudara-saudara, Konsili Yamnia itu menetapkan tentang kanon Yahudi dan mereka hanya memilih yang berbahasa Ibrani yang kemudian dikanonkan, ditetapkan sebagai kitab asli bangsa Yahudi. Saya berpikir wajar saja mereka mengeluarkan karena
Waktu itu baru ditemukan Deuterokanonika di dalam bahasa Yunani, belum ditemukan yang versi bahasa Ibrani. Namun komunitas Qumran yang hidup sebelum Konsili Yamnia masih menggunakan kitab Deuterokanonika ini. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dalam komunitas Yahudi mengenai kitab mana yang dianggap suci. Konsili Yamnia hanya mengambil yang berbahasa Ibrani, tetapi pada akhirnya juga ditemukan oleh komunitas Qumran tentang Deuterokanonika yang berbahasa Ibrani. Ini membuktikan bahwa penolakan kitab-kitab Deuterokanonika oleh para rabi Yahudi bukanlah keputusan yang universal. Artinya, hanya sebagian kelompok Yahudi pada waktu itu yang menolak Deuterokanonika. Nah, sekarang di poin ke-6, tidak lengkap rasanya kalau saya tidak sertakan bukti dari ahli peneliti. Profesor Peter Flynn, seorang pakar terkemuka dalam studi gulungan naskah Laut Mati dari Trinity Western University, Kanada. Profesor Flynn bukanlah orang Katolik, membuat pernyataan yang saya pikir cukup signifikan bagi adanya penemuan naskah gini. Mari kita lihat saudara-saudara apa pendapat beliau. Bagi saya, ini pendapat Profesor Peter Flynn, hanya ada 4 kemungkinan yang ada. 1. Tuhan sama sekali tidak menginspirasi pembuatan keputusan kanonisasi Alkitab. Jadi maksudnya Prof. Flynn ini menganggap di poin yang pertama bahwa Tuhan tidak campur tangan di dalam pembuatan kanon Alkitab. Poin yang kedua, Tuhan telah memberikan bangsa Yahudi rahmat-Nya itu pada abad 2 Masehi kepada mereka yang memilih kanon Masoretik. Kanon Masoretik itu hanya mengambil bahasa Ibrani, saudara-saudara, setelah mereka atau bangsa Yahudi ini menolak putranya yang diutus sebagai Mesias. Nah, saudara-saudara, di kelompok Yahudi itu ada 2 kelompok. Ada kelompok yang menerima Yesus sebagai Mesias, dan ada kelompok yang lain yang justru menolak, bahkan menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Hipotesis sementara dari peneliti ini adalah Tuhan memberikan rahmat-Nya itu kepada gerakan reformasi tahun 1546 untuk membetulkan Alkitab yang selama ini ribuan tahun digunakan bahwa Deuterokanonika itu tidak betul. Itu pendapat atau teori sementara yang ketiga. Teori sementara yang keempat adalah Tuhan memberikan rahmat-Nya itu kepada gereja Katolik di Kartago, di mana pada konsili Kartago itu ditetapkan kanon Alkitab yang di dalamnya terdapat kitab-kitab Deuterokanonika. Ini keempat hipotesa sementara ini diambil oleh Prof. Peter Flynn dalam rangka mencari tahu yang mana sebenarnya yang paling mendekati kebenaran. Mari kita lihat selanjutnya. Ini pernyataan beliau yang cukup panjang. Saya tidak bisa membayangkan bahwa Tuhan sepakat dengan 2 kanon yang berbeda ini yang terus mengambang. Kanon Masoretik dan kanon Septuaginta yang digunakan oleh orang Katolik. Jadi, saya menyingkirkan poin yang pertama. Saya juga tidak bisa membayangkan Tuhan harus menunggu 1550 tahun untuk menginspirasi gerakan reformasi memutuskan kanon mana yang benar dan kanon mana yang tidak benar. Saya juga menyingkirkan poin yang ketiga. Tuhan tidak mungkin menunggu 1500 tahun untuk mengutus Martin Luther untuk mengatakan bahwa ini yang benar, ini yang tidak benar. Berarti kalau demikian, berarti yang 1500 tahun sebelumnya itu salah semuanya berarti. Kita lanjutkan. Sekarang, pendapat Prof. Peter Flynn, tinggal 2 opsi, yaitu apakah bangsa Yahudilah yang telah diberikan rahmat ilahi untuk memutuskan kanon kitab perjanjian lama di Yamnia
Palestina pada abad kedua Masehi, ataukah gereja Katoliklah yang diberikan rahmat ilahi itu di Kartago tahun 397? Saya lebih sulit mempercayai opsi poin 2, bahwa Tuhan telah memberikan rahmat-Nya kepada bangsa Yahudi tersebut setelah mereka menolak putranya sendiri, Sang Mesias. Jadi, Prof. Flynn ini mengatakan tidak masuk akal Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada bangsa Yahudi yang menolak kitab Deuterokanonika ini, plus juga setelah menolak putranya sendiri yang diutus ke dunia dalam rangka proses penyelamatan. Lanjut. Sekarang tinggal tersisa opsi poin 4, bahwa rahmat itu justru diberikan kepada orang-orang Kristen awal, Katolik dalam hal ini, yang menggunakan kitab-kitab Deuterokanonika. Jadi saudara-saudara, Profesor Peter Flynn ini lebih yakin pada poin yang keempat sesuai dengan pernyataannya tadi, bahwa Tuhan memberikan rahmat-Nya itu kepada gereja Katolik di Kartago pada tahun 397 yang menetapkan kitab-kitab yang lengkap seperti yang digunakan Katolik selama ini, yang di dalamnya terdapat kitab Deuterokanonika. Kesimpulannya sekarang, penemuan gulungan Laut Mati membuktikan bahwa kitab Deuterokanonika ada di dalam bahasa Ibrani pun juga bahasa Aram selain berbahasa Yunani. Beberapa kitab Deuterokanonika dihormati dan digunakan oleh komunitas Qumran sesuai dengan penemuan tadi, membuktikan bahwa kitab-kitab ini memiliki tempat dalam tradisi Yahudi sebelum Konsili Yamnia. Temuan ini melemahkan klaim bahwa Deuterokanonika hanyalah tambahan yang diciptakan oleh gereja Katolik. Jadi saudara-saudara, dengan temuan ini, dengan pendapat profesor tadi, terbukti Katolik tidak pernah menambah-nambah sendiri Alkitabnya. Gereja Katolik mempertahankan kanon yang lebih luas sesuai dengan penggunaan yang dipraktikkan oleh Yesus dan para rasul. Di video yang lalu, saudara-saudara, saya sudah menyampaikan bahwa zaman para rasul itu, zaman Yesus dan para rasul, kitab yang digunakan pada waktu itu adalah Septuaginta, yang di dalamnya terdapat kitab Deuterokanonika. Nah, kembali saudara-saudara, agar tidak kesan seperti omong-omong di warung kopi saja, di sini ada 4 sumber tertulis, saudara-saudara. Saya silakan ambil screenshotnya dan Anda silakan cari di perpustakaan atau media internet tentang bahan-bahan ini, sehingga menjadi jelas bagi kita bahwa Deuterokanonika itu bukan buatan Katolik untuk ditambah-tambahkan ke dalam Alkitab. Sampai di sini video kita pada kesempatan ini, saudara-saudara. Semoga umat Katolik ada pencerahan dengan menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.